Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum, alat menjerat. Orang tuh nggak tahu bahwa hubungan saya dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu kan sangat spesial sebenarnya. Sespesial apa itu, Bung? Dia telepon saya. Terus? Pak Hari masih ingat Ibu nggak? Ya masih lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang ini teman-teman kamu demo aku nih kan. Juga pernah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan juga mungkin ya? Ya semua menteri saya kritik. Kok tadi nggak berani langsung Kira-kira nanya saya. Beliau bilang semua menteri betul. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan seksama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM, saya Dedi. Saya Mungu. Aduh, asik. Hari yang ceria kita kan. Mas Dad, suatu kehormatan nih buat podcast kita. Sebentar dulu. Oh belum? Kita harus jelaskan, ini program apa hari ini? Oh Gitu? iya. Sobat Adiaksa, hari ini kita masuk dengan program baru, yaitu program BTS. Apa tuh BTS? Itu ya? Bincang Tokoh Santai. Wih. Saya pikir itu loh, band Orang Korea. Bincang Tokoh Santai. Luar biasa. Ya, meskipun Itulah. yang kita hadapi sepertinya bukan tokoh yang santai sebenarnya. Itulah. Karena terkenal dengan Aku aja deg-degan. Biasanya kami itu ya, ngeliat di TV yang, waduh, vokalis vokal Senayan. banget. Ya, Kita vokalis deg-degan. Senayan. Sekarang ketemu langsung. Nah, ketemu Nah, langsung. itulah suatu Sobat kehormatan. Adiaksa, Tuh. kita perkenalkan bintang tamu keren kita. Surprise buat Sobat Adiaksa. Bapak Haji Fahri Hamzah, terima Sarjana kasih. Ekonomi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pak, izin saya boleh panggil Abang atau Bung? Bung aja. Aduh, Bung Fahri Pejuang. Hamzah, Dari pejuang. dulu kan, pejuang 45 panggilannya Bung gitu kan. Siap. Apa Bung. kabar Bung? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke podcast kami Bung. Sama-sama. Suatu kebanggaan sekali lagi. Saya terus terang apa istilahnya orang Inggris bilang excited dengan ada lembaga yang di luar itu kan citranya agak angker. Ejer. Wis. Wah, dipanggil gedung bunder. Kan serem. Ini tiba-tiba saya dengar dia mulai main podcast ini. Itulah. Berarti emang sama-sama ini kan. Sama-sama bingung. Ini terobosan yang luar biasa ini Terima kasih. sekarang. Terima Ya, ya, kasih ya. Bung, terima kasih. Alhamdulillah. Memang negara itu Pak harus pelan-pelan Siap. merubah wajah angkernya itu menjadi wajah ramah. Oh. Sebab kalau negara nampak angker nanti banyak hantu Pak. Mulai katanya. Pemanasan ini, Pemanasan. Bung, memang kita jujur mengundang Bung Fahri itu bukan tanpa alasan. Satu, kami melihat Bung Fahri meskipun sekarang sudah nggak di legislatif, Ya. gitu kan, tapi kami melihat beliau ini masih aktif dengan cuitannya gitu. Ya toh? Sekarang gini Mas Dedi ya. Beliau itu nih, mohon izin Bung, Iya, kalau emang iya. salah kami dikoreksi. Usia 20-an sudah jadi staf ahli MPR. Ya iya. Usia 20-an diskusi tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Betul ya Bang ya? Tapi percaya nggak? 20-an. Itu sama saya. Usia 20, saya makin larang mobil. Itu loh, usia 20 sudah ngebahas yang berat-berat. Itulah. 2024 mungkin usia 30 kurang ya Pak ya? Iya, iya. Sudah jadi anggota dewan. Betul. Dan hebatnya lagi langsung di Komisi 3, wakil ketua lagi kan? Nah, yang hebat lagi di Komisi Hukum, Iya. tetapi beliau sarjana ekonomi. Coba. Makanya lu malu kalau sampai kamu nggak keren gitu kan? Itulah. Bung, Siap. bisa dijelaskan sekarang aktivitasnya apa, Bung? Ya, saya kan memang memilih untuk tidak mencalonkan diri karena
pertama jadi pejabat tuh kan umur 27 sebenarnya, waktu diminta almarhum Presiden Habibie menjadi anggota MPR. Oh, Presiden Habibie yang minta itu. Presiden Habibie dia telepon saya langsung. Habis kita demo tuh, kan ada sidang istimewa kan. Pendemo rupanya. Siap. Pak Habibie bilang, Fahri kamu mewakili anak muda jadi anggota MPR. Memang dulu waktu itu ada utusan golongan kan ya. Nah akhirnya di MPR, setelah itu saya bantu di sekretariat MPR untuk pada masa amandemen konstitusi gitu. Nah lalu kemudian di DPR. Jadi saya waktu 2019 akhir atau sebelum 2019 saya kan ditawarin oleh hampir semua partai ya. Udah maju aja lagi pasti terpilih segala macam. Teman-teman di DPD juga bahkan pernah beberapa tokoh-tokoh daerah tuh minta saya untuk maju di DPD gitu supaya nanti bisa mimpin DPD. Saya bilang enggak, saya pengen jadi rakyat, saya bilang gitu. Jadi ya kadang-kadang kita tuh perlu mengalami ya satu perasaan bahwa pada dasarnya kita adalah rakyat. Habis itu kita dapat amanah dan nanti juga akan balik ke rakyat gitu. Tapi kayaknya nggak semua teman-teman kita punya pola pikir yang sama gitu kan. Bila perlu sampai tua pun. Itulah makanya. Ini padahal konstituen beliau ini banyak sekali di NTB. Memang ada yang keterusan lupa jadi rakyat. Jadi rakyat siap. Kita nggak boleh lupa jadi rakyat itu karena itu yang utama dan nanti itu yang kita akan kembali ke sana dan itu yang membuat kita jadi wajar jadi orang begitu. Nah jadi akhirnya saya kita mulai. Lucu memang 31 Oktober 2019 itu kan mulai pensiun begitu ya. Langsung tuh kepala muter, mesti ngapain kan. Yang besoknya kan pagi-pagi udah ngantor ya kan, pakai jas. Betul. Pakai Foredes mungkin. Hari pertama ya kan 1 September ngapain gue ya. Apa 1 November tuh. Ngapain gue sekarang ya? Ya udahlah kita cari, kita susun lah. Kebetulan basis kerja saya memang basis sekolah saya ekonomi. Saya punya network ke teman-teman yang kuliah di ekonomi, ya kan? Siap. Memang kalau saya dari awal menganggap politik itu sebenarnya ini di keyakinan pribadi ya. Politik saya anggap sumber pahala paling besar. Karena politik itu kalau dia berhasil, banyak orang yang hidupnya berubah. Sekali kita dapat pemimpin yang adil, itu efeknya pada masifnya kesejahteraan itu akan luar biasa. Orang berubah hidupnya. Nah, karena itu sebenarnya itu adalah sumber keyakinan saya ya, sumber pahala juga yang paling besar. Nah, setelah itu kita berdagang, setelah itu kita mengajar begitu sebagai public educator. Nah, jadi saya kemudian begitu pensiun kira-kira 2 itu yang akan saya tekuni gitu. Pikiran saya ya. Meskipun saya nggak bisa juga lepas dari politik karena saya tahu politik ini punya efek besar gitu. Makanya saya dengan teman-teman juga berjuang membuat partai dan sebagainya itu adalah konsekuensi logis dari keyakinan saya bahwa politik itu penting gitu. Karena dia berpotensi kuat untuk merubah nasib orang. Tapi saya dagang, jual kopi, ya kan. Boleh lo promosi lo kopinya Bang Fahri, jangan lupa beli ya kopinya beliau ya. Mas Ded, kalau berlian dimanapun sudah pasti mengkilap. Cuma yang nggak bisa dihindari ini Bung Fahri itu pasti di kolesterol. Biasanya kan banyak gerak tuh. Sekarang banyak tidur gitu. Gerak fisik dan vokalnya kalau bicara kan. Enggak, tapi saya ngelihat memang bikin kangen sebetulnya. Dari apa yang dilakukan oleh beliau tuh 3, termasuk sebagai pengajar, ada yang unik. Buka dong websitenya beliau tuh. Ada yang unik itu apa? Saya ngelihat beliau juga sebagai pengajar di anak-anak sekolah dasar. Ada kayaknya begitu ya, Bu? Betul. Saya punya sekolah. Itu. Saya punya sekolah SD, SMP dan juga playgroup. Ya kebetulan itu saya set up sejak 2007 dulu. Websitenya. Ini Twitter saya. Twitter. Ah ini nanti dibahas juga nih Twitter. Nah itu. Website. Ini website beliau nih. Bung, emang ya buat sobat-sobat Adiaksa yang muda, seberapa penting sih Bang kalau kita Bung kalau kita itu harus melibatkan diri di politik itu, Bung?
Jadi runtutnya kan gitu. Jadi pertama politik, kedua kita bisnis supaya kita tidak boleh tangan di bawah ya. Kita harus terus istilahnya itu tulang punggung kita harus kuat ya untuk menopang kehidupan kita dan keluarga. Sebanyak juga saya melihat teman-teman yang sukses berjuang dalam politik, tapi begitu dia pensiun jatuh dia. Karena nggak bisa cari uang lah istilahnya gitu. Sampai sakit akhirnya. Sampai sakit atau sakit nggak ada yang ngurus. Ada yang begitu loh. Yang disebut dengan aktivis abadi itu kadang-kadang dia nggak punya akses untuk mencari uang dan pendapatan. Nah, kita nggak boleh ya waktu menjabat gara-gara kita nggak ngerti bisnis lalu kita korupsi atau nggak mau keluar dari jabatan politik. Tapi begitu pensiun akhirnya nggak ngerti ngapa-ngapain gitu, dan itu kemudian jatuh miskin, keluarganya hancur dan sebagainya. Kita nggak boleh. Nah makanya saya tempatkan itu. Pertama saya cari bisnis gitu. Nah yang kedua ya kita ngajar sebagai bentuk kita juga memaintain akal kita. Sebab akal ini kan kalau tidak dipertahankan kan lama-lama kita jadi nggak relevan juga kan gitu. Karena kita harus terus relevan di tengah masyarakat. Nah, jadi akhirnya saya mulai bisnis, ya kan. Kebetulan kampung saya penghasil kopi. Dari kecil saya tuh memang juga penjual kopi. Ya, ibu saya itu penjual kopi. Ibu saya luar tuh biasa. roastery kopi yang tradisional gitu. Oke. Jadi kalau di sana itu kan kopi itu di roaster pakai bumbu-bumbu, pakai jahe, pakai kelapa supaya gurih ya. Nah, itu saya dari kecil tuh sudah terbiasa tuh. Nah, akhirnya saya mikir udah saya jual kopi lagi. Barista sekarang kalah lah sama ibunda Bung Fahri ini kan. Saya jual kopi, saya bikin pabrik kecil di Lombok, itu roastery. Tepatnya Lombok mana, Bung? Di Mataram. Mataramnya ya, oke. Kemudian juga ada ada kafenya juga, ya namanya Tua Kawa. Ini promosi ini. Tua Kawa. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan bisa buka di kantor kejaksaan. Amin. Iya, amin. Nanti tanggal 25 kita buka cabang kedua Pak di Lombok. Di Cibubur. Cibubur ya, oke. Sudah mulai nih. Nanti undang kami ya. Kalau ada tempat nyewa kecil-kecil sini, boleh. Insya Allah ada. Ini jadi jualan ini. Tapi otak saya dalam bisnis sih relatif ya, karena di-train di Fakultas Ekonomi yang juga relatif di antara fakultas ekonomi paling baik kan di Indonesia sebenarnya, di FEU itu. Jadi insting bisnis saya juga nggak hilang gitu. Nah ngajar ya kan, membaca terus menulis itu nggak boleh hilang karena nanti kalau nggak kita pikun gitu. Bicara menulis, sobat coba lihat nih di meja kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini baru 6. Sebagian kecil. Baru sebagian yang di bawah ini. Ini baru sebagian yang di bawah. Kan? Artinya pesan kita di podcast sebelumnya bahwa kalian juga harus melatih untuk menulis meskipun itu tulisan tentang resep masakan, nggak apa-apa, yang penting latihan nulis. Bung, itu? Ini tapi isinya kritik semua tuh gimana nih, Bung? Ngeri-ngeri sedap juga ini. Memang saya menulis itu begitu saya mulai di DPR, pikiran saya kan sambil belajar kan menjadi anggota DPR tuh. Jadi semua yang saya tulis ini adalah yang pernah menjadi pikiran saya dan fondasi berpikirnya. Waktu itu saya di Komisi 6, itu kan Komisi BUMN dan Industri ya, Investasi. Nah, saya menulis buku ini nggak ada di sini, bukunya tentang fungsi BUMN dalam negara ya. Judulnya itu Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat. Nah, lalu kemudian begitu saya mau masuk Komisi 3, waktu itu saya pengen punya frame tentang bagaimana cara kerja negara. Kan ada negara, ada pasar, ada rakyat. Nah, ini lahirlah buku tebal ini gitu. Negara, pasar, dan rakyat. Ini memberi frame cara bekerja negara, pasar, dan rakyat. Sebab kita suka keliru kadang-kadang. Ini juga sering saya memakainya untuk kritik kepada negara gitu ya. Kadang-kadang negara tuh nggak bisa menempatkan diri secara baik. Ya kan, negara adalah negara, organisasi negara. Tapi kadang-kadang pengen jadi pemain di pasar misalnya, berlebihan, sehingga nanti mendorong intervensi yang berlebihan. Monopoli pasar mungkin. Ya, monopoli dan lain-lain lah. Pasar menjadi kacau. Sama juga dengan rakyat gitu. Apa nature-nya rakyat itu? Bagaimana negara mengatur diri dalam kehidupan rakyat supaya dia tidak melakukan kerusakan kepada dinamika rakyat, kebebasan dan sebagainya. Nah, ini saya tulis.
Kemudian yang lain-lain juga nih sesuai perkembangan. Ya, ini yang terakhir nih, yang putih ini yang terakhir. Buku Ya. putih ini. Atau sebelum yang putih ini dulu. Ini sebenarnya ada 3 buku. Siap. Ya. Satu lagi buku tentang arah baru pemberantasan korupsi itu untuk Oke. merayakan lahirnya Undang-Undang 19 tahun 2019. Oke. Karena saya relatif banyak sekali mengisi konten daripada perubahan Undang-undang itu sendiri. Oke. Oke. Nah ini sebelumnya 2012 saya menulis waktu Pak SBY ada pidato di sebuah media, dia mengatakan power must not go unchecked. Jadi itu isyarat saya lihat negara mulai kewalahan menghadapi KPK gitu. Pemerintah terutama ini mulai kewalahan. Oh, saya bilang ini itu makna dari Pak SBY bilang kekuasaan harus dapat dikontrol itu gitu. Oke. Karena akhirnya KPK nggak bisa dikontrol, ya kan? Itu yang terakhir kemudian terbukti lah. Nah itu saya ada bikin satu buku lagi. Nah ini yang terakhir, yang putih ini, saya sebutnya buku putih. Itu waktu saya melihat bahwa ada gejala daulat partai politik mengalahkan daulat rakyat. Ketika orang-orang itu sering disebut oligarki atau apapun mengontrol partai politik sehingga seluruh pejabat termasuk yang dipilih oleh rakyat itu kehilangan kebebasan sebagai wakil rakyat. Oke. Nah, sebagian ini kan ada konflik dalam tubuh saya juga dengan partai saya yang lama. Itu yang saya tulis di sini. Nah, ini masa depan kita, nggak boleh kemudian daulat rakyat itu hilang gara-gara partai politik ingin ngontrol orang-orang. Oke. Padahal orang itu sebenarnya dipilih oleh rakyat dengan pencalonan saja oleh partai politik. Oke. Nah, ini yang saya tulis. Jadi ada banyak buku sebenarnya 15-an begitu. 15. Tapi ada beberapa buku yang saya belum tulis. Di antara yang saya belum tulis ini adalah karena saya agak ragu ya, karena di situ ada konten agama yang kuat, yaitu tentang tafsir Pancasila, gitu, antara negara dan agama. Itu sebenarnya ingin mengakhiri Polemik. konflik naratif, ya, karena ada banyak sekali perbedaan pendapat gitu, dan itu berbahaya kalau kita menjadi ekstrim agama atau ekstrim negara. Itu nggak boleh. Harus ada Pancasila titik itu Pancasila itu jalan tengah. Pancasila itulah yang membuat kita nanti jadi nggak ekstrim. Pemersatu lah. Pemersatu. Pancasila itu membuat kita selalu melihat bahwa kita berada di tengah gitu, dalam ekonomi, dalam politik dan lain-lainnya. Nah itu yang saya ingin tulis, cuman karena ada konten agama sementara saya bukan ahli agama, saya agak khawatir nanti. Tapi kalau Luar biasa. orang Lombok itu sebenarnya paling kalau bicara nggak ahli itu nggak ahlinya agama di Lombok itu Sudah pasti santri. udah santri gitu. tuan guru. Tuan guru. Tuan guru betul. Bung, ini sekarang pertanyaan saya lebih ke arah pengalaman nih, Bung. Iya. Kalau ngelihat Bung Fahri kan pernah di Komisi Hukum. Ya, ya. Apa yang menjadi dasar partai Bung waktu itu dikasih kepercayaan di bidang hukum? Padahal kan Bung di sarjana ekonomi. Iya, beliau sendiri ekonom. Dan herannya kita ngelihat ya, kita kan kaula muda gitu, kaula Ya. muda kejaksaan. Kami melihat bahwa kontribusi Bung dalam pembangunan hukum nasional luar biasa. Politik gitu kan. hukum kita, Iya, pemikirannya betul. luas. Kalau kami sih Bung berpikir bahwa semua ide-ide besar Bung Fahri itu kita bukan mau ngomong bahwa ini kontra pemerintah atau apa, bukan. Kalau kami Ya karena melihatnya sama aja, baik di dalam maupun di luar, Bung Iya, itu selalu kritis gitu loh, untuk kritis, membangun gitu. gitu kan. Memang sebenarnya fondasi dari semuanya itu adalah kalau kita mencintai filsafat sih dari awal ya. Senang berpikir, senang mengajukan pertanyaan, dan senang menantang apa yang mapan gitu, terutama pikiran gitu. Oke, siap. Nah, kalau saya kan suka menanyakan itu, apakah itu ada dari kecil gitu. Ibu saya cerita, saya itu orang yang terlalu sering bertanya gitu, dan men-challenge hal yang dianggap tidak ideal di depan saya gitu. Nah, ini memang karakter ini yang membuat saya memang banyak arguing gitu, bertanya gitu, termasuk waktu mahasiswa dan sebagainya itu. Makanya saya juga mahasiswa bukan sekedar mahasiswa, tapi saya juga mentor. Saya bukan trainer juga gitu loh. Berarti kritisnya udah bakat Iya. ya. Enggak jago demo. Saya sejak SMP sudah sudah ikut training kemana-mana, dan SMA itu saya sudah trainer juga gitu. Oh, SMA sudah saya trainer gitu. Iya. Saya pernah di SMA saya dulu menjelang ujian gitu, satu kelas itu saya kumpulin tiap hari, saya yang kasih ini
Saya yang kasih istilahnya itu Nilai. Bimbingan LPB. belajar Oh, menjelang ujian gitu. Itu rutin saya lakukan tiap hari. Terhadap teman-teman saya sendiri. Nah, waktu kuliah juga demikian. Nah, kebetulan waktu itu pilihnya Fakultas Ekonomi di antara yang paling baik di UI waktu itu ilmu sosialnya. Iya. Tapi nggak berhenti membaca. Itu sebabnya saya itu alhamdulillah masuk ke jalur ilmu manapun saya bisa ngerti gitu. Oke. Jadi karena gambar besarnya saya udah tahu, tinggal saya isi gitu. Ibarat kalau kita nulis buku itu kita bikin outline-nya dulu. Iya. Jadi kalau saya mau menulis tentang ini, outline-nya ini, nanti gampang tuh. Storyboardnya ada lah ya. Itu tinggal diisi. Nah, sama juga, apalagi saya masuk ke Komisi Hukum tuh sudah di awal era sosial media, Oke. ya kan? Udah masuk di situ Sudah ya. ada internet ya. Jadi saya tuh kan memang pembelajar ini ya, mandiri ya. Oke, siap. Saya Otak sendiri itu. Saya nggak terlalu tergantung dengan kelas gitu. Makanya saya dulu pernah ini rahasia ya ini. Saya berharap yang belum pernah diceritain ke publik diceritain di sini gitu. Sobat Adiaksa beruntung ya kan. Rahasia tapi boleh diomongkan di sini. Ini lucu rahasia. Orang tuh nggak tahu bahwa hubungan saya dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu kan sangat spesial sebenarnya. Sespesial apa itu, Bung? Saya masuk UI tahun 92 itu Bu Mulyani, Sri Mulyani pulang dari Amerika sebagai doktor baru kan. Murid pertamanya bimbingan akademik itu saya. Gitu. Jadi dia pulang tuh bimbingan akademiknya saya. Nah, ya tentu dengan 4-5 orang ya yang memang huruf F itu dengan beliau. Nomor urut paling atas lah itu ya. Saya nomor mahasiswa 92-100. Masih ingat nomornya. Jadi itu kalau konsultasi bimbingan akademik itu saya sering kena marah karena suka bolos. Suka bolos terus jarang masuk kelas itu. Dan mungkin dia mendapat laporan saya suka di luar diskusi ya kan. Waktu itu di ujung-ujung baru rame demo kan. Tapi kalau kita demo waktu itu cuma demo dalam kampus. Saya itu ya jadi wartawan kampus, jadi aktivis kampus. Makanya itu tadi masuk kelasnya jarang, dimarahin tuh. Kamu ini jarang masuk kelas segala macem kan. Cuman dia nggak tahu kita di luar tuh juga belajar gitu loh. Oke. Nah, ini menariknya. Karena dia ini kan kita artinya jadi aktivis kan. Begitu dia pulang dipanggil oleh Pak SBY dari World Bank. Dari IMF, kan disuruh jadi Menteri Keuangan. Di demo oleh mahasiswa di sini. Ya. Tolak Menteri IMF, gitu kan? Dia telepon saya. Terus? Pak Hari masih ingat ibu nggak? Ya masih lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang ini teman-teman kamu demo aku nih kan. Biar Ibu Sri Mulyani dengar tuh ya. Siap terus. Ini teman-teman kamu demo aku nih gitu. Bisa bantuin ibu nggak? Udah aku bantu, masa ibu sendiri nggak dibantu, saya bilang gitu. Akhirnya kita mulai ngomong dengan teman-teman mahasiswa. Saya bilang sama beliau, tapi setelah ini kita lihat ini ketegangan nggak hilang Bu, udahlah ke Bappenas dulu gitu, ya kan? Kebetulan Pak SBY naruhlah dia di Bappenas, gitu loh. Saya kan udah jadi anggota DPR, dia taruh di Bappenas. Nah di Bappenas tuh saya suka ke kantornya ngobrol gitu sebagai anggota DPR baru juga gitu ya. Nggak lama setelah itu jadi Menteri Keuangan sampai sekarang gitu. Berarti telepon tepat ke pawangnya. Terus yang lucu saya bilang gini, Bu, coba kalau dulu saya belajar kayak ibu jadi dosen. Gak bisa dimintain tolong. Terus dia bilang, iya juga ya, kita nggak tahu nasib orang katanya gitu. Itulah luar biasa rahasia yang dibuka di podcast kita ya Mas. Bung, jadi ini menarik ini Bung. Kalau nggak salah, saya ngelihat di beberapa tweetan Bung Fahri itu juga pernah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan juga mungkin ya. Ya semua menteri saya kritik. Kok tadi nggak berani langsung Kira-kira lo nanya saya. Beliau bilang semua betul. Iya, itu memang untuk kritik beliau sebenarnya untuk membangun. Dan Nah, kita ada yang memang
butuh keberanian untuk mengundang beliau. Betul. Bukan? Ya, Kita bicara aja harus butuh keberanian. Keberanian gitu. Nah, Bung kan sekarang udah di luar nih, Bung. Ya. Udah di luar. Berarti kan biasanya kalau Pak Jaksa Agung bilang dulu ke kami itu, pada saat kita keluar itu, melihat rumah itu akan terlihat lebih jelas. Ya. Nah, kami mengundang pendapat Bung gitu loh. Ya. Tentang kejaksaan sekarang kayak apa, khususnya tentang Bung? kami lah. Ya ini melihat tadi dari- impresi saya pertama, saya diundang di podcast ini menurut saya luar biasa karena selama ini menurut saya kejaksaan itu cara berkomunikasinya itu masih terlalu jadul ya. Siap. Nah, sekarang kan mulai dan kayaknya memang Jaksa Agung kita yang ada ini yang sekarang ini open gitu. Saya menonton podcast dia dengan Deddy Kobuzer tuh menurut saya itu satu keberanian ya. Jadi udahlah, memang negara harus begitu ya. Kita kan bukan sedang membuka rahasia penyidikan ya kan, rahasia penuntutan bukan itu kan yang kita lakukan, tetapi memberikan karena tugas utama kita sebagai pejabat itu adalah menjadi public educator, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tujuan. Nah, jadi saya melihat satu yang lebih bercahaya begitu. Mudah-mudahan memang ini diteruskan tradisi ini. Jadi podcast ini adalah satu monumen bahwa kejaksaan di seluruh Indonesia itu harus menyala dia, harus terang gitu loh. Karena hukum itu harus terang. Hukum nggak boleh disembunyikan. Biar masyarakat bisa melihat Dia isinya. bisa melihat ya. Jadi jangan percaya bahwa hukum itu harus angker, harus tidak kelihatan, nggak harus dibuka semua orang. Teks itu tidak boleh disucikan, harus dibaca oleh semua orang. Suci karena dia dibaca gitu, bukan karena dia disembunyikan gitu. Nah, makanya saya juga kagum gitu karena kemarin tuh saya kan membaca pidatonya Pak Jaksa Agung. Oh ya, kita lihat tweetnya beliau nih. Ya, Gitu. itu juga menurut saya satu terobosan berikutnya ya. Iya, siap. Jadi begini ya, saya terus terang aja, migrasi kesadaran kita dari hukum otoriter kepada hukum demokrasi itu harus terus menjadi bahan kampanye gitu. Iya, siap. Karena saya suka mencurigai bangsa Indonesia dengan mengatakan begini, usia kita hidup dalam otoritarianisme itu jauh lebih panjang daripada hidup di dalam zaman demokrasi. Kita hidup di zaman otoritarianisme raja-raja, berabad-abad. Kita hidup di dalam zaman otoritarianisme kolonial, Penjajahan itu. iya penjajahan. Lalu orde lama ada di ujung itu terjebak narasi otoritarianisme. 30 tahun orde baru juga terjebak otoritarianisme. Jadi kalau dihitung berabad-abad hidup kita dalam otoritarianisme. Sementara benih dari demokrasi itu ada dalam tubuh rakyat kita yang egaliter, terbuka ya dan sebagainya itu. Lalu dia menjadi konstitusi amandemen 1998, terjadi pergantian rezim 2003 dan seterusnya terjadi amandemen sampai. Jadi kalau kita bicara kita hidup dalam era demokrasi itu belum banyak, sedikit di beberapa kerajaan mungkin dianggap kerajaan demokratis di Nusantara, sedikit di masa Orde Lama ketika pemilu tahun 55, lalu kemudian muncul reformasi. Nah itu sebabnya kita harus mencurigai diri kita, jangan-jangan kita punya mentalitas otoriter juga gitu, termasuk dalam negara gitu. Makanya kita harus terus memigrasi hukum itu sendiri, memigrasi diri dari hukum otoriter kepada hukum demokratis. Nah, menurut saya pidato Pak Jaksa Agung kemarin itu, menurut saya ya, itu menyadarkan kita bahwa restoratif justice ini itulah yang jiwanya lebih cocok dengan hukum demokratis dan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Jadi tidak hanya berbicara kepastian hukum kan di dalamnya. Kepastian hukum itu ya akibat langsungnya dari kita, keberanian kita untuk men-set up restoratif justice. Oke. Sebab nanti ini kan tidak berjalan sendiri. Dia memerlukan orkestra kembali gitu. Sebab kan yang sekarang itu mungkin gini. Kenapa kemarin itu berkembang penghukuman ya, filsafat penghukuman yang berlebihan, bahkan orang tuh dihukum sampai mewarisi kolonial kan itu. ya. Kalau saya sering bilang ini kasus lapas kemarin itu sampai orang
40-an orang meninggal dunia di lapas yang pengap ya, yang mudah terbakar. Kalau bisa dibilang itu kan di seluruh Indonesia kayak begitu. Iya. Iya. Sementara saya pernah memimpin Komisi 3 dan keliling ke seluruh lapas. Lapas yang paling masuk akal itu cuman Sukamiskin yang dibangun oleh Belanda 103 tahun yang lalu oleh kolonial gitu loh. Sementara lapas yang kita bangun sendiri itu tidak dengan falsafah kemanusiaan, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, jadi ini perlu perubahan paradigma berpikir yang dahsyat gitu. Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum, alat menjera dan sebagainya. Itu falsafat lama itu gitu. Nah, ini yang saya ingin gitu, kita kesana cara berpikirnya gitu. Dan bagi kita para jaksa di daerah dulu pun kita diajarkan untuk kepastian hukum, Pak. Kalau nggak dihukum kayaknya nggak lengkap gitu. Betul, karena sebagai dulu jaksa, kami diajarkan gini, Pak. Pada saat suatu perkara yang syarat formal dan materialnya cukup, harus dibawa ke pengadilan. Kalau kami tidak melakukan, Pak, wah, kenalah. Memang kan gini, ada kayak misalnya dalam kasus Nenek Minah dulu itu kan, betul, yang Pak. mencuri 3 butir coklat itu kan. Iya, betul. Orang marah ketika beliau dibawa ke pengadilan. Tapi kan begini ya, filsafatnya itu, kalau kita pengampunannya dilakukan di depan, ini kan juga bisa menyebabkan ketidakpastian. Iya, betul. Yang menarik waktu itu menurut saya itu ya, waktu Nenek Minah itu dihukum, lalu bahkan ongkos dia untuk datang ke pengadilan pun menyebabkan dia berat. Lalu ada seorang jaksa yang jatuh hati untuk membiayai Nenek Minah. Itulah restoratif. Yes. Negara harus hadir dalam penyelenggaraan hukum yang sama bagi semua orang. Karena semua orang juga mungkin melakukan kesalahan, tetapi negara juga menegakkan fasilitasi supaya keadilan itu juga ada bagi orang yang tidak mampu, gitu loh. Dari awal gitu. Dan panggilan hati si jaksa waktu itu menurut saya ini menegaskan satu revolusi besar cara kita melihat. Bahwa dan lalu kemudian setelah Nenek Minahnya dihukum kan lalu hukuman percobaan kan. Itu artinya dia itu bisa. Jadi di satu sisi kita menghormati azas legalitas, kita menghormati proses dan sebagainya, tapi negara harus tahu dong gitu. Seperti yang juga kita lihat sekarang di negara-negara maju itu kan terobosannya sudah luar biasa gitu. Nah, ini menurut saya ini panggilan besar gitu, yang harus disambut juga secara gegap gempita supaya sekali lagi penjara nggak bisa lagi kayak sekarang. Ya kan? Penjara ini nggak muat sudah 3-4 kali lipat. Orang tuh kayak pepes ikan, Pak, ya kan? Tidur sambil berdiri. Saya lihat tuh penjara yang kayak begitu, nggak bisa lagi dong gitu. Cuman memang gini, Bung. Nah, kita ngelihat bahwa dengan lahirnya peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 yang lahir pada saat atau tepatnya sekarang sudah diundangkan. Bukan, tepatnya pada saat ulang tahun Kejaksaan yang ke-60 itu menjadi kado besar bagi kami sih. Betul. Karena dengan lahirnya peraturan itu ada landasan pijak bagi kita untuk kalau kayak kemarin waktu Nenek Minah itu kan jaksanya yang sudah melakukan upaya restoratif sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada payung hukumnya waktu itu kan gitu kan. Kita juga ngelangkah takut-takut gitu kan. Payung hukumnya hanya ya kan tadi karena Bang Padi ngomongnya kemanusiaannya lahir di situ. Tapi sekarang kita udah punya dasar dan payung hukum kita gitu. Melaksanakan di lapangan udah mulai berani. Dan 304, Bung. Dalam 1 tahun. 304 dalam 1 tahun, paling tidak itu perubahan besar bagi kami gitu kan. Nah, saya kira banyak ya terobosan Pak Jaksa Agung sekarang ini yang perlu diapresiasi. Jadi misalnya saya kan pernah men-tweet beberapa kali itu tentang pemberantasan korupsi dalam senyap. Itu kan saya mengapresiasi itu terus terang ya. Dan beliau senyap ini, Bang. Senyap. Tapi triliunan. Saya baru baca data
pengembalian keuangan negara di tahun ini saja udah 26 triliun. Iya, 26 triliun. Dalam satu semester, Iya, Bung. dalam satu semester. Dalam satu Yang, semester, yang Bung. lain saya lihat, mohon maaf ya, ini kita tetap saling harus kejar-kejar mengejar ya. Iya, siap. Fastabikul khairat istilahnya kan. Iya kan? Kalau beliau ngomong tuh saya tuh ikut gemeter loh. Betul loh, Bung. Saya tuh juga Nah, itu adalah senyap karena memang pada dasarnya kalau kita mengerti bahwa negara itu punya wibawa yang sangat kuat, kita nggak perlu ribut-ribut. Orang tuh akan taat. Kalau negara itu menegakkan wibawanya, nggak perlu ribut-ribut. Diam-diam aja orang akan taat kok, karena negara itu pada dasarnya mengumpulkan seluruh tenaga dari rakyat gitu ya, sebagai sumber dari wibawanya gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dengan fokus kepada pengembalian kekayaan negara dan negaranya pulih, tapi nggak perlu rame. Ya kan, jarang konferensi pers. 10-20 juta diginiin di depan situ. Nggak perlu lah. Buat apa saya yang lagi tidur di Sumbawa sana dibangunkan karena ada duit 10 juta dibuka ke publik. Nggak perlu, sementara ini ada 26 triliun masuk, saya nggak tahu. Ya kan, karena nggak gembar-gembor, bukan berarti tidak transparan, transparansi jalan gitu. Tapi proporsional lah dalam hal ini gitu. Nah, ini diantara menurut saya hal-hal yang di periode kejaksaan sekarang ini perlu kampanye yang lebih besar gitu. Amin. Nah, Bang, podcast kita ini adalah momen baik gitu. Amin, insya Allah. Walaupun katanya nilai kita C katanya kan. Iya. Ada yang nilai C juga, Nilai Bang. C kita. Waduh, kita Cukup. udah setengah mati. Biasanya kalau kita kuliah C itu ngulang loh. Bukan, kalau C nggak bisa untuk CPNS. Ya memang karena C-nya itu nilainya itu bukan jumlah uang. Oh gitu, Bang. Ya. Nah, kalau dinilainya, kalau saya kan alat ukur jumlah duit. Jumlah ya kan? duit, betul. Saya kalau ada anak buah, ya kan, yang satu rapi, pakai jas, pakai dasi, ya kan. Lu dapat berapa hari ini? Maaf bos, katanya dia bilang 10 juta. Terus ada yang kumpul, gondrong, nggak jelas begitu kan, diam-diam, lu dapat berapa? 26 triliun. Yang ini yang hebat, ya kan? Ini yang ngasih nilai yang benar nih, ya kan? Mentang-mentang pakai dasi rapi dikasih nilai tinggi. Jangan begitulah. Ini menurut saya juga kita perlu reorientasi cara menilai, ya kan? Jangan kinerja itu murni hanya berbasis pencitraan. Tapi kinerja itu harus terukur, harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukankah hukum itu harus ada kemanfaatan juga ya, selain kepastian dan sebagainya gitu. Kita pun, Bung Fahri, dalam mencapaikan kinerja kita tuh selalu menghindari tata kerama lah. Iya. Kita nggak pernah tuh sombong ya. Meskipun kita nilainya segitu, kita jarang sombong loh, Bung. Gitu. Setuju juga. Cuman kadang kalau Sampean nih duanya lama-lama nggak kelihatan kayak jaksa gitu. Ini boleh-boleh nih, nanti ada keputusan Jaksa Agung nggak boleh kembali ke ruang sidang. tadi baru dibahas kalau jangan lama-lama di Wah, sini. itu udah 2 orang tuh karirnya jangan di sidang lagi katanya. Dan berintegrasi. Karena Tapi satu juga yang kemarin tuh saya surprise, karena yang pertama mengucapkan selamat kepada Pak Jaksa Agung itu adalah para persatuan jaksa di KPK. Oke. Karena itu yang orang sering miss loh, ya kan? Jaksa-jaksa di KPK adalah jaksa juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, karena itulah nafas sinergi ini yang saya mulai tangkap gitu sekarang ini. Saya terus terang ya, setelah amandemen perubahan undang-undang itu, KPK itu sekarang makin konsolidatif, ya, semakin koordinatif, sebagaimana mandat dari undang-undangnya sendiri gitu. Dulu itu menurut saya itu mereka terjebak one man show, tidak menghormati lembaga lain, bahkan berkelahi kan. Kita ingat dulu kasus cecak buaya dan sebagainya itulah. Sekarang janganlah ya. Kita punya Jaksa Agung yang baik, kita punya Kapolri, kita punya Ketua KPK, ya kan. Bahkan saya juga kemarin lagi mau membuat tulisan juga karena saya membaca tulisannya pidatonya Bapak Ketua Mahkamah Agung juga. Itu sekarang ini rata-rata mazhab berpikirnya sama. Semua berpikir tentang restoratif, ya kan? Semua berpikir tentang kepastian yang berkemanfaatan dan sebagainya. Saya kira ini udah satu jalan gitu. Karena itu insan-insan
penegak hukum ini memang harus sering-sering ngobrol sih ya. Betul. Saya kira Iya. nanti podcast ini harus mengundang polisi Iya, iya, Ini betul, sharing betul. aja gitu, Betul, biar betul. teman-teman di bawah itu tersambung. Betul. Apa perbedaan pekerjaan polisi dengan jaksa? Betul. Ada bedanya, tapi Betul, kita bukan perbedaan itu menyebabkan kita nggak bisa koordinasi gitu Iya, loh. betul, Perbedaan betul, itu adalah perbedaan fungsi dalam negara, Iya. bukan berbeda untuk tidak bersatu. Jadi ya mungkin beliau punya ide-ide yang berlian tentang apa ya politik hukum nanti ke depannya. Iya. Baik Cuman waktu ini dalam, Mu, ya. ini perlu diulas ini. Perlu saya tanyakan ke Bung Masih Fahri. ada yang Ada banyak. Satu, Bung, biasanya kalau orang politik itu sikap politiknya berubah-ubah. Ya. Termasuk saya khawatir Bung Tidak ada Fahri apa? itu sebenarnya berhentinya tidak menjadi anggota dewan itu untuk mengumpulkan energi. Ya toh, berikutnya nanti muncul lagi, ya toh. Nah, kira-kira nanti seperti apa Bang ke depan, Bung? Ya kalau orang berjuang tuh kan gini ya, saya suka menarasikan sesuatu yang vulgar gitu. Kan sejarah politik umat manusia itu kan mulai dari zaman tribalisme, ya kan, Iya. kerajaan, ya sampai Iya. tradisi negara modern sekarang itu kan sebenarnya sama saja, peran-perannya berbeda nama saja. Dulu orang itu berperang untuk menegakkan negara, gitu kan. Ada legion-legion yang berperang, bertempur, siapa yang menang dia ngambil negara. Jadi sumber kekuasaan itu sendiri senjata, sumber kekuasaan itu senjata. Orang berperang untuk merebutkan kekuasaan gitu. Tapi juga pernah sumber kekuasaan itu darah pada keturunan raja-raja gitu. Oke. Nah sekarang sumber kekuasaan itu namanya suara rakyat. Maka legion-legion ini yang bertempur itu adalah bertempur memperebutkan suara rakyat pada dasarnya gitu loh. Jadi kalau dulu orang tuh meneteskan darah ya untuk merebut kekuasaan, sekarang kita kampanye, meneteskan pengetahuan. Ini yang kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi kalau saya bernuansa kampanye ya mohon maaf memang karena Betul, saya betul. percaya politik ini pada akhirnya adalah meyakinkan rakyat gitu. Betul. Bahwa kalau saya atau kelompok saya yang dipilih dan memimpin republik, keadaan akan lebih baik. Itu cara demokratis. Jadi kudeta dalam demokrasi itu adalah kudeta pikiran. Oke. Meyakinkan rakyat gitu loh. Siap. Jadi ya ini mesti dibiasakan juga, jangan orang takut kemudian berterus terang begitu bahwa kalau orang mau politik ya karena memang ingin berkuasa. Jadi Kalau orang bikin partai politik karena memang mau berkuasa, apa boleh buat? Iya. Memang itu cara kita sekarang gitu loh. Dan saya kan tidak bikin PAM Swakarsa bersenjata kan, ya kan, atau organisasi KKB kan, bukan kan? Iya, Kita betul. adalah legion-legion pikiran gitu loh yang mencerdaskan bangsa juga. Luar biasa hari ini Sobat Adiaksa ini dapat pencerahannya, rahasia banyak kan. Nah, sekarang Tapi lebih bukan. lebih dalam lagi. Ada target politik ya, Bung? Ya kan sudah istirahat dari 2019. Ya. Sekarang kan kita merangkak tentu masuk ke dalam politik lagi, ya kan, Ya. pelan-pelan gitu ya. Ya memang partai politik semuanya pingin menang, Iya. ya kan? Karena kita tahu bahwa memang ya itu amanat gitu loh. Kita menuju ke sana gitu. Siap, Bung. Ya ada musimnya sih. Ini kan belum musim pemilu. Oh iya. Iya. Biasanya Kan tahun tadi- depan biasanya. Kalau udah masuk musim pemilu, kita akan lebih tegang gitu loh. Ya kan? Anda juga akan agak menghindar dari saya kan? Tapi satu yang harus digarisbawahi, politik adalah amal ibadah beliau. Itulah yang saya katakan. Enggak, kami cuma pesen, Bung. Nanti kalau udah mulai mendekati kampanye, tweet-tweetannya juga yang menyangkut kejaksaan agak lembut juga ya, Bung. Usul nih nanti Oke, siap, ya. Bung. uji wawasan hukum partai politik para kandidat. Nggak apa-apa, podcast ini bisa ngujiin. Kita bikin ruang podcast yang lebih besar. Siap. Kita undang ya, Bung ya. Kita undang. Wah. Weh, ya kan? Ini ide berlian lah gitu. Apa pikiran Anda kalau Anda nanti memimpin republik ini? Apa pikiran Anda tentang modernisasi kejaksaan? Ya, benar. Topik itu aja kita bahas. Betul. Mulai dari pegawainya, undang-undangnya, institusinya, bagaimana cara kita bekerja di dalam institusi ini. Keluarin di pikiran mereka.
Oke. Ya, sebab mungkin juga nanti kan banyak jaksa-jaksa muda yang berhenti pengen jadi politisi ya boleh juga lah. Filsuf luar biasa gitu. Kita aja udah nggak bisa ngomong apa aja manut. Kan baru kali ini bintang tamu kita yang emang luar biasa. Ya. Bung, putra putrinya Bung Fahri berapa, Bung? Ada 4. Ada 4. Ya. Ada yang kayak papanya nggak sih? Kayak orang tua aja nggak? Yang nomor 1 kan laki. Oke. Yang 2 perempuan, 3 berikutnya perempuan. Oke. Siap. Nah, yang laki itu dia memang dari awal ya, saya nggak tahu juga ya, anak saya tuh suka seni juga ya. Gitu. Tapi dia sekolah di Australia di Monash, ngambil komunikasi. Ngambil komunikasi seni. Habis itu ya dia juga katanya lagi suka ngambil film juga gitu. Wih, keren. Berarti beliau di seni lah ya. Nggak ada yang mau jadi jaksa. Kan kalau kata Gibran kan, anakmu Gibran itu adalah anak zamanmu, bukan anakmu sendiri. Atau anak zaman. Iya, anak Jadi zaman. makanya jangan protes kalau anak lu tuh marah. Ya toh? Kalau bapaknya main game. Jadi mereka punya pilihan dan saya cenderung untuk membiarkan apa yang mereka nyaman ya mereka pilih itu gitu. Ya itu sama sih kayak kita ya. Tapi yang ikut bapaknya politisi belum ada, tapi yang ingin ikut ibunya dari dokter sudah ada. Wih, ternyata ibu itu dokter Dokter bedah. di Lombok. Enggak di sini. Oh, di sini. Iya. Bu, gajinya berapa, Bu? Enggak ada apa-apanya gaji anggota dewan loh. Pokoknya uang pensiun saya nggak ada apa-apanya. Makanya nggak salah. Ini nggak ada yang tahu nih. Iya, Kalau makanya nggak beliau salah lah media bilang Bung Fahri itu adalah manusia yang paling lengkap dalam karir dan dalam Iya, lengkap pendidikan dan semuanya. kehidupan. Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah asli Bung. Kami bangga loh bener baru negara kayak gini kan. Nah, Bung, sekarang kita bahas yang sedikit lagi nih. Kita sambil karena saya diperintah untuk ngelor-ngelor dikit nih. Ada surprise untuk beliau. Surprise untuk dikasih tahu. Tujuannya itu. Aduh. Makanya saya bingung ini dari tadi. Oh ya udah kita lolor apa ini. Kalau kita minum dulu lah Bung. Bung, kopi dulu, Bung. Saya kurang ikutan tegang loh Bung. Ayo Bung. Ayo Bung. Pesan-pesan berikut ini ya. Ini kopinya beliau ini. Nah, ini bukan. Kita nggak bisa bohong. Tapi saya tuh belum nyampe sih kopinya itu. Ada satu kopi saya namanya Kopi Revolusi. Wajib dicoba. Padahal itu kayaknya udah dipromo loh Iya, udah di promo. Instagram beliau. Nanti aku kirim deh. Asik, Tapi siap. takut efek sampingnya apa nih kalau kita minum kopi revolusi Pak? Apa kita pemikiran jadi berubah gitu kan? Kayaknya kejantanan. Ya kan sejarahnya kopi itu kan katanya minuman yang dinikmati karena dia memberikan dorongan tertentu kepada saraf kita kan. Kafein ya. Iya, betul. Nah, itu kemudian katanya mendorong keaktifan orang untuk berpikir, ya kan? Orang kan kalau aktif berpikir kan menjadi revolusioner dia. Betul, gitu. betul. Makanya saya sebut kopi revolusi. Ya, gitu. luar biasa. Kopi aja ada filsafat. Jadi anunya itu tagline-nya kopi revolusi karena kopi dan revolusi itu berjodoh. Luar biasa. Bung, Itulah harapannya. sekarang ini berkembang isu besar Ya. sesuai dengan disampaikan Pak Jaksa Agung bahwa sekarang itu kan ada koruptor fightback. Ya. 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 Apapun yang dibuat oleh kami kejaksaan, kalau di mata kita semua sebenarnya ya luar biasa sebenarnya. Tapi ada juga hal pihak-pihak yang mengecilkan capaian kinerja kita. Ada tips dari Bung untuk kami. Kalau saya tuh begini ya, saya terus terang itu tadi kinerja kalau khusus untuk pemberantasan korupsi, kinerjanya itu menurut saya jelas lah. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu lebih konkret itu basis kinerjanya itu, yaitu pengembalian kekayaan negara. Sebab buat apa itu dibelok-belokkan ke yang lain? Nah, saya itu terus terang ya, ada melihat bahwa orang itu nggak senang dengan upaya pengembalian uang negara gitu. Dianggap itu kurang heroik dibandingkan dengan upaya-upaya lain gitu. Iya. Yang ya pameran ya kan,
pakein baju apa segala macam. Oh itu iyalah, itu kan prosedur gitu. Iya. Tapi yang namanya pengembalian kekayaan negara triliunan itu harus jadi fokus, Pak. Iya. Dan kita mesti bergeming istilahnya ya dengan itu gitu. Nggak boleh geser ke tempat lain. Sebab kerjaan ini nggak akan ditepuk tangan, pasti dicurigai orang kita lagi merampas kekayaan orang kok. Iya. Iya kan? Pasti ada perlawanan. Pasti perlawanannya di Betul, sini. betul. Tapi kalau sekedar dibikin malu ya kan, sekedar itu pameran-pameran begitu, apalagi yang kecil-kecil, wah itu tepuk tangan. Gitu. Itu yang saya bilang tadi, salah ponten, Pak, ya kan? Kalau saya pontennya itu di pengembalian uang, bukan yang begitu-begitu. Iya. Makanya saya ngasih A+ kalau kita yang begini gitu. Terima kasih. Iya, kalau rame-rame itu udahlah, itu dunia sekarang memang dunia rame. Makanya kan rahasia tadi yang dibuka katanya, yang nggak pernah nggak pernah masuk kelas, kerjanya demo, Iya. ditelepon juga. Iya. Enggak, kalau yang bangga bagi kami karena yang menyampaikan itu vokalis. Betul. Betul. Sama vokalis ini. Dan Saya nggak mau belok soal itu gitu. iya. Oh ya, Saya nggak mau belok dari negara ini tujuannya apa. Oke. Kalau sekedar untuk begitu-begitu sih, ya udahlah ya kan. Bukan itulah kita. Betul. Fulusnya mana? Fulusnya itu. Ya kan? Cuan. Sama, tadi saya bilang kalau saya pengusaha, ini kan saya pengusaha sekarang kan. Iya. Ada anak buah saya rapi-rapi tapi rugi. Iya. Tapi ini ada urakan, tapi untung ini yang Itu. berprestasi gitu. Itu. Jangan salah ponten, Bos. Ya, luar biasa. Itulah pemikiran-pemikiran yang alhamdulillah. Luar biasa. Bung, terima kasih banyak. Saya udah coba olor-olor waktu ini, cuman kayaknya tema kita Ya, udah mulai habis dan beliau juga ada kegiatan kaget sih. dan lain. Ya, terima kasih banyak Bung Fahri Siap. Hamzah. Kebanggaan bagi kami. Saya bisa juga bangga ini. Betul, Siap, betul, siap. Bung. Betul, Bung. Dan ingat kami kalau nanti ke depan Bung jadi tokoh nasional lagi. Aduh, udah ini. Oh, ini yang podcast dulu sama gua. Ayo sini ikut saya. Ini mungkin buat sobat Adias ini edukasi yang paling mengena. Iya. Dari Paling tidak hukumnya ada, politiknya ada, cara berpikirnya banyak, filsafatnya semuanya ada ada. lengkap deh. Luar biasa. Mudah-mudahan Kami kita bangga. bisa bertemu lagi ya, Bung. Amin. Di suatu Allah, kesempatan. Karena kita nanti ada program yang namanya Do DM on the spot. Nah, nanti kita bisa datang ke rumah beliau. Atau- Enggak, saya yang itu loh, yang jodoh itu loh, kopi dan Iya. Saya bukan solusi. Boleh, saya juga baru bikin warung. Ini kebetulan Anda pernah di NTB kan? Iya, Ya. siap. Namanya Taliwang Heritage Resto. cakep. Nah. Aduh, itu paling enak itu. Yang jelas taliwangnya enak itu, ayamnya enak itu. Enak, Iya. pokoknya Oke. makan di sana Oke. nih gratis. Oke, ya. Bung Fahri, terima kasih banyak Terima atas kasih. kehadirannya. Matur Mudah-mudahan nuwun. semua pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi kita Amin, semua. amin. Oke, salam Sobat sehat untuk Adaksa. kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Oh gitu ya. Nanti saya ambil untuk partai nih.